Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Materi kita hari ini yaitu membahas soal-soal teorema Pythagoras. Selamat menyaksikan. Baik, contoh soal yang pertama. Di sini ada garis EF dan garis CD pada bidang koordinat dengan titik-titik yang tampak pada gambar. Tentukanlah panjang ruas garis EF. Dan yang B, tentukan jarak titik C dan D. Baik, yang pertama, untuk menghitung panjang garis EF, lengkapi dulu sehingga membentuk segitiga siku-siku seperti pada gambar berikut. Kalian buat garis menuju ke F, kemudian garis menuju ke E. Nah, tampak sebuah segitiga siku-siku. Lalu kalian hitung jaraknya berapa satuan. Nah, yang siku-siku yang pertama itu 2 satuan dengan menghitung kotaknya. Kemudian yang kedua adalah 7 satuan. Sehingga kalian bisa menghitung panjang garis EF dengan membuat persamaan Pythagorasnya. Seperti berikut. EF kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita dapatkan hasilnya EF kuadrat sama dengan 49 ditambah 4. Lalu EF kuadrat sama dengan 53, maka panjang EF adalah akar 53. Nah, karena 53 bukan bilangan kuadrat, kalian tidak perlu menyederhanakannya. Baik, selanjutnya kalian akan menghitung jarak dari titik C ke D. Sekali lagi, buat lagi gambar segitiga siku-sikunya, buat garis 2 buah. Nah, setelah seperti ini berarti CD sebagai sisi miring. Lalu hitung panjang sisi siku-sikunya dengan menghitung kotaknya. Pertama yaitu 4 satuan, yang kedua adalah 6 satuan. Lalu buat persamaan Pythagorasnya. Ingat, CD sebagai sisi miring. Maka CD kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kalian sudah punya tabel bilangan kuadrat sehingga memudahkan untuk menghitung 6 kuadrat dengan 4 kuadrat. Jadi CD kuadrat sama dengan 36 ditambah 16 yaitu 52. Maka CD adalah akar 52. Soal yang kedua, perhatikan. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada sebuah tiang listrik. Jarak ujung bawah tangga terhadap tiang listrik adalah 3 meter. Tinggi tiang listrik yang dapat dicapai tangga adalah berapa meter? Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian buat sketsa. Caranya, pertama buat gambar tangga seperti ini yang bersandar pada tiang listrik. Sehingga tangga dengan tiang listrik dan tanah itu membentuk segitiga siku-siku. Berarti tangga sebagai sisi miringnya. Kemudian kita masukkan ya nilainya, jarak bawah tangga terhadap tiang listrik itu 3 meter. Kemudian panjang tangganya 6 meter. Maka kita akan mencari tinggi tiang listriknya sampai ujung atas tangga berapa. Kita akan hitung buat persamaan Pythagorasnya. Nah, kita misalkan tinggi tiang listriknya adalah dengan titik-titik ya. Jadi atau kita misalkan tiang listrik itu TL. Jadi TL kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Maka kita dapatkan 36 dikurangi 9. Jadi TL kuadrat sama dengan 27. Maka TL sama dengan akar 27. Nah, 27 bukan bilangan kuadrat, jadi tidak bisa disederhanakan. Selanjutnya
Kita lihat soal berikutnya. Baik, soal yang ketiga, perhatikan gambar segitiga berikut. Di sini ada segitiga siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki, di mana kalau segitiga siku-sikunya sama kaki, maka besar sudutnya 45 derajat ada 2. Beberapa hari yang lalu Bapak sudah menjelaskan bagaimana perbandingan kalau segitiga siku sudutnya 45 derajat. Masih ingat? Untuk mengingatkan kembali, Bapak tampilkan lagi perbandingan sisi-sisinya. Nah, seperti ini. Akar 2 itu untuk sisi miringnya, sedangkan sisi siku-sikunya sama, ukurannya 1 dengan 1. Jadi perbandingannya 1:1 banding akar 2. Karena yang dicari panjang AB, maka perbandingannya adalah AB berbanding AC. Kenapa AC? Karena sudah diketahui panjangnya. Sama dengan 1 berbanding akar 2. Akar 2 kenapa? Karena sisi miring. Dilihat perbandingan kan, sisi miring panjangnya akar 2. Lalu masukkan nilainya, AC 20, setelah itu lakukan perkalian sisi tepi, artinya ujung dengan ujung, AB dengan akar 2, 20 dikali 1, hasilnya AB kali akar 2 sama dengan 20 kali 1. Kemudian, untuk mencari AB, kita bagi 20 kali 1 dibagi akar 2, hasilnya 20 per akar 2. Disederhanakan, hasilnya 10 akar 2. Jadi panjang sisi AB hasilnya 10 akar 2. Soal keempat. Perhatikan. Di sebuah lapangan, Rudi berjalan ke arah timur sejauh 90 meter. Kemudian dia berjalan ke utara sejauh 120 meter. Jika ditarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir kedudukan Rudi, maka panjang garis tersebut adalah berapa meter? Sekali lagi, kalau ada soal cerita seperti ini, kalian buat sketsanya. Ya, sederhana saja. Intinya, sketsanya itu akan berbentuk segitiga siku-siku. Seperti ini. Ini ke timur, kemudian ke utara. Jaraknya 90 meter ke timur, ke utara sejauh 120 meter. Kemudian titik awalnya yang mana? Nah, ini titik awal, lalu titik akhirnya. Nah, kemudian kalian disuruh menentukan panjang garis dari titik awal ke titik akhir. Tarik saja garisnya. Nah, seperti ini, sehingga kalian bisa melihat bahwa sketsanya berbentuk segitiga siku-siku. Berarti panjang garis yang tadi itu sebagai sisi miring. Kita buat persamaan Pitagorasnya, ya, titik-titik kuadrat sama dengan 10. 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Sekali lagi, titik-titik kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Hasilnya 8.100 ditambah 14.400. Jadi hasilnya titik-titik kuadrat sama dengan 22.500. Maka akar dari 22.500 adalah 150. Maka panjang garis dari titik awal ke titik akhir adalah 150 meter. Nah, soal terakhir yang kelima, perhatikan limas TABCD. Alasnya berbentuk persegi. Kalau persegi, keempat sisinya sama panjang. Keliling alas 72 cm dan panjang TP 15 cm. Kalian masih ingat volume limas? Untuk menghitung volume limas, rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, tingginya tentunya tinggi limas. Berarti kita harus menentukan dulu tinggi limas. Bagaimana? Buat garis dari titik T ke bawah tegak lurus terhadap alas. Seperti ini. Nah, kemudian tarik garis seperti ini sehingga membentuk segitiga siku-siku. Kalau kita kasih titiknya, misalnya pertemuan kedua garis tadi, kita
beri nama titik O. Jadi tampak segitiga siku-siku TOP. Nah, karena sudah membentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras, yaitu untuk mencari tinggi limasnya nanti TO kuadrat sama dengan TP kuadrat dikurangi OP kuadrat. Kenapa? Karena TO ini sisi siku bukan sisi miring, jadi dikurangi. Ya, sisi miringnya kan TP. Oke. Kemudian kalian juga harus menghitung panjang sisi alas, karena untuk mencari luas persegi itu kan sisi kali sisi. Panjang sisi alasnya berapa? Panjang AB. Nah, yang diketahui di sana adalah keliling alas. Ingat, persegi itu keempat sisinya sama panjang, tinggal kalian bagi 4 saja, ya. Sehingga hasilnya 72 dibagi 4 adalah 18 cm. Jadi panjang sisi alas 18 cm. Lalu kita cari tinggi limasnya, TO tadi ya. Kita buat persamaan Pythagorasnya seperti ini. Hasilnya didapatkan TO-nya adalah 12. Setelah tinggi limasnya diketahui, kemudian panjang sisi alasnya diketahui, yaitu 18 cm, maka kita akan lanjut menghitung volume limas. Nah, volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Nah, karena alasnya persegi, maka luas alasnya luas persegi, sisi kali sisi. Kemudian tinggi limasnya tadi sudah kita hitung. Dengan demikian, volume limas sepertiga dikali sisi kali tinggi limas. Kita masukkan nilainya, sisinya tadi 18 cm, kali luas alasnya 18 kali 18, dan tinggi limasnya 12. Kita dapatkan hasilnya. Nah, kenapa sepertiganya tidak ada, menghilang, bukan hilang ya, sepertiga dikali 12 itu hasilnya 4 kan, disederhanakan, jadi volume limas sama dengan 18 kali 18 kali 4. Hasilnya adalah 1296 cm kubik. Kalau volume, satuannya harus menggunakan kubik. Nah, itu beberapa contoh, ada 5 contoh soal yang menggunakan teorema Pythagoras. Mudah-mudahan kalian paham pada pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.